Halo Kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang misteri hilangnya Wiji Tukul. Sampai sekarang, menghilangnya Wiji Tukul belum bisa diketahui di mana dan siapa yang melakukannya. Bagaimanakah misterinya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Tahun 1998 adalah tahun penuh gejolak di Indonesia. Pada tahun ini terjadi kerusuhan yang menyebabkan berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya masa reformasi. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia. Masyarakat lalu melakukan demonstrasi kepada rezim Orde Baru. Selain itu, kerusuhan juga dipicu oleh tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi. Hal inilah yang mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto, serta pelantikan B.J. Habibie. Dalam peristiwa ini, terdapat 13 orang aktivis yang dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Salah satu orang yang hilang dalam peristiwa ini adalah Wiji Tukul, salah seorang aktivis sekaligus penyair. Ada 3 sajak Wiji Tukul yang sangat populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi massa, yaitu peringatan, sajak suara, serta bunga dan tembok. Wiji Tukul lahir pada tanggal 26 Agustus 1963 di pinggiran kota Solo, Jawa Tengah dengan nama asli Wiji Widodo. Ia adalah penyair dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Wiji Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan rezim Orde Baru. Namun, Wiji Tukul dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Kemudian, muncul dugaan bahwa Wiji Tukul diculik oleh militer bersama beberapa aktivis lainnya pada kerusuhan tahun 1998. Wiji Tukul lahir dari keluarga miskin. Ayahnya adalah tukang becak, sedangkan ibunya mengatur urusan rumah tangga. Wiji Tukul sempat merasakan bangku sekolah menengah karawitan Indonesia jurusan tari, namun hanya sampai kelas 2. Sebagai anak sulung, ia memilih untuk mengalah agar biaya sekolah diberikan kepada adik-adiknya. Setiap sore, Wiji Tukul menjalani pekerjaan sebagai calo tiket bioskop. Terkadang ia juga ikut menjual mainan anak-anak di acara-acara seperti sekaten, Malaman Sriwedari, maupun bulan Ramadan. Seolah mengikuti namanya yang berarti benih yang tumbuh, jiwanya selalu tergugah menyuarakan perlakuan yang tidak adil. Kondisi sosial melahirkan karya Wiji Tukul bernada suasana emosional yang kompleks. Campuran antara kebahagiaan dan kegetiran, rasa haru sekaligus protes kuat, perlawanan rakyat kecil, pemberontakan, dan keberanian. Wiji Tukul menjadi bagian dari masyarakat bawah yang suaranya hanya dibutuhkan saat perayaan pemilu saja. Ia tumbuh dalam didikan sastra dan budaya secara otodidak dan juga mandiri. Pertama kali ia sadar bahwa karya sastra bisa membuat cemas pemerintah adalah saat diundang membacakan puisi pada perayaan 17 Agustus 1982. Ia menyindir kemerdekaan yang hanya dinikmati segelintir orang yang akhirnya mitos belaka. Puisi yang berjudul Kemerdekaan ini hanya beberapa kata namun bermakna dalam. Puisi itu berbunyi, kemerdekaan adalah nasi dimakan menjadi tai. Keesokan harinya, panitia penyelenggara di salah satu kampung daerah Solo itu dipanggil ke kelurahan. Itu pertama dia mengalami resepsi, tapi perlawanannya terus berjalan. Pada bulan Oktober 1989, Wiji Tukul menikah dengan istrinya yang bernama Siti Dia Sucira alias Sipon yang saat itu berprofesi sebagai buruh. Tak lama, semenjak pernikahannya,
pasangan Wiji Tukul dan Sipon dikaruniai anak pertama bernama Fitri Ngantiwani. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1993, anak kedua mereka lahir yang diberi nama Fajar Merah. Beberapa tahun kemudian, Wiji Tukul terlibat dalam advokasi kaum miskin dan buruh perkotaan. Ia menjadi pimpinan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat atau Jaker. Ini organisasi yang bergerak melawan pemerintahan represif Orde Baru melalui jalur kesenian rakyat. Pada 22 Juli 1996, Wiji Tukul berangkat ke Jakarta. Ia juga menggabungkan Jaker dengan beberapa organisasi lain, embrio Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Di struktural PRD, Wiji Tukul adalah Ketua Divisi Propaganda dan Editor Suluk Pembebasan Suplemen Kebudayaan Partai. Para aktivis PRD dan jaringan pro-demokrasi lebih luas mendesak agar Soeharto menghapuskan paket undang-undang politik, undang-undang anti-subversi, undang-undang pokok pers, dan dwi-fungsi ABRI. Berselang 5 hari, PRD yang baru tumbuh dibabat oleh kaum loyalitas Soeharto. Pada 21 Juli 1996, kelompok pro-Soeharto menyerang kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia di Bilangan Diponegoro, Jakarta Pusat. Saat itu, Megawati menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Penyerangan ini menghajar para aktivis pro-demokrasi, termasuk para penggiat PRD yang mendukung Megawati menjadi Ketua Umum PDI. Kubu PDI Boneka Soeharto berupaya mengagalkan rencana tersebut dan merebut kantor partai. Peristiwa ini dikenal dengan Kuda Tuli, akronim Kerusuhan 27 Juli. Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia menyatakan kerusuhan itu mengakibatkan 5 orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Kerugian material mencapai 100.000 miliar. Pemerintah Orde Baru kemudian dianggap menjadikan PRD sebagai kambing hitam dalam dibalik serangan tersebut. Susilo Sudarman, seorang jenderal yang menjabat Menko Polhukam saat itu, menegaskan bahwa PRD sebagai partai terlarang. Akibatnya, seluruh aktivis PRD diburu aparat keamanan termasuk Wiji Tukul. Pada 5 Agustus 1996, rumah keluarga Wiji Tukul didatangi oleh kepolisian wilayah Surakarta. Kemewahan dalam rumahnya, perpustakaan pribadi, dan koleksi kaset lagu diobrak-abrik dan dirampas pemerintah. Ada 6 berkas yang dirampas. Salah satunya, kumpulan puisinya Mencari Tanah Lapang. Wiji Tukul kabur usai beberapa anggota kepolisian mendatangi rumahnya. Dalam pelarian, Wiji Tukul harus mencari kesempatan untuk bertemu dengan Sipon, yaitu istrinya. Paling sering keduanya bertemu di Pasar Klewer. Setiap bertemu, mereka membuat janji untuk pertemuan selanjutnya. Saat itu pula, Wiji Tukul menceritakan beberapa daerah yang dikunjunginya dan beberapa kali ia meminta uang kepada sang istri untuk membiayai hidup pelarian. Selama pelarian, ia memiliki beberapa nama samaran. Ia juga sering memakai topi supaya tidak mudah dikenali. Selain itu, Wiji Tukul juga sering menggunakan jaket saat keluar rumah untuk menyamarkan badannya yang kerempeng. Kejaran kaum mata-mata yang menyebar di bawah kekuasaan Soeharto, juga para serdadu tim Mawar, mengharuskan Wiji Tukul berpindah-pindah tempat persembunyian. Setelah disembunyikan Martin, rekannya di Pontianak, Wiji Tukul kembali ke Jakarta. Di tahun 1998, Wiji Tukul menghilang. Hilangnya Wiji Tukul secara resmi diumumkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras pada tahun 2000. Kontras menyatakan hilangnya Wiji Tukul sekitar tahun 1998 karena diduga berkaitan dengan aktivis politik yang dilakukan oleh Wiji Tukul sendiri. Saat itu, berdepatan dengan peningkatan operasi represif rezim Orde Baru dalam upaya pembersihan aktivis politik yang berlawanan dengan Orde Baru.
Sejak dinyatakan hilang, sampai saat ini keberadaan Wiji Tukul masih menjadi misteri apakah ia masih hidup atau sudah tiada. Sempat terdengar kabar miring bahwa Wiji Tukul sempat membantu kemerdekaan Timor Leste dengan cara membuat bom sehingga diberikan penghargaan. Dikatakan pula bahwa Wiji Tukul tewas karena bom. Ikatan Keluarga Orang Hilang atau IKOHI angkat bicara terkait kabar miring atas pemberian penghargaan terhadap Wiji Tukul dari mantan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao. Wiji Tukul, yang hingga kini keberadaannya tak diketahui, mendapat penghargaan karena merupakan bagian dari Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang dahulu mendukung kemerdekaan Timor Leste. Acara penghargaan diberikan di sela seminar Konferensi Internasional Kedaulatan Laut Timor Leste adalah hak yang tak terbantahkan, yang digelar pada 16 Maret 2016 di ibu kota Dili. Hingga saat ini, keberadaan Wiji Tukul masih belum ditemukan. Entah memang diculik pemerintah Soeharto seperti dugaan orang-orang, ataukah tewas saat membantu kemerdekaan Timor Leste, atau mungkin masih hidup dengan nama lain. Namun, yang pasti keluarganya saat ini tidak lagi mendengar kabar tentangnya. Kita saat ini hanya dapat membaca karya-karyanya tanpa mengetahui keberadaannya. Nah, demikianlah misteri hilangnya Wiji Tukul. Semoga tidak ada lagi kerusuhan yang memecah belah Indonesia seperti peristiwa-peristiwa lampau di Indonesia. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Semoga cerita ini bisa memberikan pengetahuan untuk Kamera Demi Masa. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.